warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba lihat di sekitarnya, kanan kiri maupun di lacinya, apakah ada sampah? Sudah tidak, Bu? Tidak ya, sudah bersih semua. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, coba Mbak dipimpin doa terlebih dahulu. Kita berduduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Nah, selanjutnya saya absen dulu ya. Linda Laras, Hadir, Bu. Putri Pamungkas. Hadir. Nah, hadir semua ya, lengkap. Oke, selanjutnya sebelum kita membahas bab materi pada pagi hari ini, coba kalian buka buku paket kalian halaman 3 sampai 5. Saya beri waktu 3 menit untuk membaca materi terlebih dahulu. Sudah selesai membaca? Ya. Sudah. Nah, kita lanjutkan ya. Sekarang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Kemudian, membedakan angkatan kerja, tenaga kerja, dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, mengetahui adanya permasalahan-permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya masuk materi ketenaga kerjaan. Pastinya kalian sudah tidak asing mendengar kata ketenaga kerjaan, karena ketenaga kerjaan ini sangat erat hubungannya dengan aktivitas sehari-hari. Ketenaga kerjaan memiliki pengertian yang diungkapkan oleh beberapa para ahli. Namun, kali ini saya akan menyimpulkannya, yaitu ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya, pada bab ketenaga kerjaan ini kita akan membahas 3 poin, diantaranya mengenai tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang pertama yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja ini memiliki beberapa pengertian, diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja yaitu orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan masyarakat. Kemudian jika disimpulkan, tenaga kerja ini yaitu penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika terdapat suatu tawaran pekerjaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, apa itu tenaga kerja terdidik? Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang membutuhkan pendidikan yang tinggi guna memperoleh suatu pekerjaan tertentu. Contohnya saja seperti ini, ada guru, kemudian ada dokter, kemudian ada insinyur, dan lain sebagainya. Kemudian ada tenaga kerja terlatih. Pengertian dari tenaga kerja terlatih yaitu tenaga kerja yang memerlukan keterampilan, pelatihan maupun pengalaman kerja sebelum memulai suatu pekerjaan. Contohnya saja seperti ini ya, ada buruh penjahit, seperti penjahit, kemudian sopir, montir, seperti tenaga salon, seperti itu, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Pengertiannya yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pelatihan dan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi. Jadi dia hanya mempekerjakan tenaganya untuk dapat melakukan suatu pekerjaan. Contohnya saja seperti di sini dijelaskan tukang sapu, kemudian ada buruh bangunan, buruh cuci, dan lain sebagainya.
Nah, selanjutnya ada angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Nah, menurut ketentuan pemerintah, usia ideal tenaga kerja di antara 15 tahun hingga 65 tahun. Namun, tidak semuanya ini bisa disebut sebagai angkatan kerja. Mengapa? Dikarenakan ada penduduk yang tidak aktif dalam berkegiatan ekonomi. Contohnya saja seperti ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, dan pensiunan. Nah, selanjutnya kesempatan kerja. Kesempatan kerja ini biasa menggambarkan mengenai lowongan pekerjaan yang dibutuhkan bagi para pencari pekerja. Contohnya saja seperti bursa kerja, job vacancy, oprek atau open recruitment, dan lain sebagainya. Nah, pengertian dari kesempatan kerja ini yaitu peluang bagi penduduk untuk melaksanakan fungsinya sebagai sumber ekonomi dalam proses produksi untuk mencapai kesejahteraan. Nah, kesempatan kerja ini sayangnya di Indonesia belum memadai karena banyaknya jumlah angkatan kerja dan para pencari pekerja, sehingga sangat disayangkan bahwa banyaknya jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Nah, kali ini ada diskusi kelompok. Saya akan membagi menjadi 2 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 2 anak. Nah, di sini ada sebuah kasus. Kalian diminta untuk memecahkan suatu masalah tersebut dan nanti hasilnya dipresentasikan di depan kelas. Ini saya bagi soalnya terlebih dahulu ya. Saya beri waktu 5 menit dari sekarang. Sudah selesai mengerjakan? Sudah. Coba kelompok 1 maju untuk mempresentasikan jawabannya. Ini Ya. jawabannya nomor 1, banyaknya pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan. Banyaknya pelamar pekerjaan tidak seimbang dengan lapangan pekerjaan yang ada. Nomor 2, kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas. Kualitas yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan mereka yang rendah atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang ada. Nomor 3, tidak sesuai jurusan dengan formasi pekerjaan yang tersedia. Nomor 4, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Luasnya wilayah Indonesia mestinya bisa dimanfaatkan untuk persebaran tenaga kerja. Sayangnya hal ini tidak terjadi. Para tenaga kerja terlalu memusatkan diri ke Pulau Jawa. Dan nomor 5, pemutusan hubungan kerja PHK. Nomor 6, kesejahteraan hubungan yang rendah. Nah, bagus. Terima kasih sudah dibacakan jawabannya. Nah, itu tadi berbagai permasalahan yang ada di Indonesia ya, teman-teman. Selanjutnya, kalian diminta untuk mengerjakan soal individu. Saya beri waktu 10 menit. Sebelumnya, silahkan tulis nama, nomor absen, dan kelas di pojok kanan atas. Selamat mengerjakan. Dikerjakan yang sungguh-sungguh ya. Jika ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan kepada saya. Nah, setelah selesai mengerjakan, nanti kita cocokkan bersama-sama. Dan jika sudah melampaui batas KKM, kalian Ini berapa, Bu? KKM-nya 75 ya. Nanti kalau sudah melampaui batas KKM, kalian bisa lulus dan mengerjakan pengayaan. Dan jika di bawah 75, maka kalian diminta untuk mengerjakan remedial. Nah, remedial nanti kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya.
kelahirannya yaitu jumlah betul dikali 10. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang telah saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, coba Mbak dibacakan kesimpulannya. Kesimpulan dari pelajaran hari ini, yang pertama, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Lalu ketenagakerjaan sangat berkaitan dengan tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Tenaga kerja ada 3, yaitu terdidik, terlatih, dan terdidik terlatih. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Terdidik artinya tenaga kerja yang memerlukan pendidikan formal dalam bidang tertentu, contohnya guru, dokter, insinyur. Kalau terlatih, tenaga kerja yang memerlukan keterampilan khusus sebelum masuk dunia kerja, contohnya supir, penjahit, dan lain-lain. Untuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan. Nah, betul sekali. Itu ya teman-teman kesimpulan pada pembelajaran pagi hari ini. Untuk selanjutnya kalian diminta mempelajari bab 2 KD 3.2 mengenai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Nah, cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.